Kasih nama saya Yuki Latif dari Jakarta Selatan. Hidup saya sampai 3 bulan yang lalu tidak ada masalah apa-apa. Saya hanya dari satu hari ke hari lain mengikuti tarikan semesta, mana saya digerakkan oleh berbagai komunitas. Karena setelah saya tidak lagi punya jabatan apa-apa, saya lebih mendedikasikan diri sebagai the last chapter dalam hidup ini, lebih memberi makna lah bagi pemberdayaan masyarakat, di filantropi, universitas, masuk proyek komunitas. Tapi tiba-tiba sekitar akhir Mei saya melakukan kekeliruan besar, yaitu bahwa biasanya kalau saya sakit, saya tidak terbiasa datang ke rumah sakit, hanya beli obat apa saja yang bisa dipungut dari toko-toko. Tapi kali itu karena demam tinggi, saya terpaksa masuk ke USG. Wah, dia bilang, Pak ini harus rawat Imam. Kenapa? Bapak harus transfusi darah. Saya bilang nggak bisa, saya harus ke NT karena itu peringatan 1 Juni dan saya ada di sana. Jadi saya tetap berangkat, tapi sampai di NT memang situasi kesehatannya tidak ada sugesti atau apa dulu. Balik ke Jakarta, masuk lagi ke USG, transfusi darah. Tapi habis itu saya bangkit lagi. Masih ada teman ini dari Yayasan Terang Surabaya sekarang bikin Terang Papua, ini kayak pendidikan bagi anak-anak Papua di Manokwari dan lain-lain. Tapi kali ini ketika saya berangkat, biasanya saya tidak demanding orangnya, apapun yang disediakan panitia, ya saya ikut saja. Tapi kali ini yang biasa asisten saya yang siap membantu menjadwalkan, titip pesan sama panitianya, tolong perhatikan kesehatan beliau. Nah rupanya ada apa gitu, teman saya ini ada apa gitu. Habis itu begitu saya pulang lagi di Jakarta, mungkin karena mereka sangat waspada, saya diajak lagi untuk tes di lab, di Prodia dan lain-lain. Baru dia baca, teman saya yang bacakan, jadi bukan dokter yang bacakan. Situasinya seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya saya ada masalah yang disebut dengan masalah tubuh material. Tubuh material, mungkin tubuh material ini sudah banyak masalah, sudah lama mengendap diri saya, tapi karena saya ini sudah ditempa seperti karang ditempa oleh banyak badai, jadi hidup ini jalan biasa saja. Saya mengalami hidup kadang-kadang naik ke posisi yang sangat tinggi gitu. Jadi misalnya pada tahun 2015 itu saya termasuk ilmuwan yang paling muda yang masuk dikategorikan sebagai Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama Habibie, Mohtar Sumatmaja dan lain-lain. Pada malam itu saya dapat penghargaan rumah Habibie. Tiba-tiba jam 3 subuh istri saya tabrakan, meninggal seketika. Jadi hidup terbiasa begitu. Jadi mendapatkan kabar seperti ini saya juga biasa saja, tidak ada sesuatu yang mengejutkan, berjalan. Tapi sekali ini, nah ini semesta ini kadang-kadang ketika kita tenang menghadapi apa-apa, justru yang gelisah teman-teman di sekitar kami, di sekitar saya gitu. Ada orang yang datang ke rumah sakit, menyiapkan pembedahan, menyiapkan berbagai insurans, itu tanpa komando, mereka menyiapkan jalur itu. Tapi di sini teman-teman saya lain juga mengatakan, enggak, kamu tuh sebenarnya belum di tepi jurang, masih ada di sini. Jadi kamu bisa tahan tidak sampai di jurang dengan cara pengobatan alternatif. Oke. Ini dua blok pendapat tuh satu sama lain sampai sekarang bernegosiasi terus. Nah, sehingga kemudian beberapa setelah peluncuran buku saya terakhir pada tanggal 29 kemarin, saya ada waktu jeda 1 minggu. Pas sudah tiba-tiba telepon, dia bilang, Pak Yudi, berangkat ke Bali, ikut apa berata? Saya sudah ikut. Dia bilang, nanti tulus, ikut saja. Ini menarik juga bagi saya. Paling tidak narik jeda dari rutinitas. Saya coba refleksikan diri saya, sebenarnya pilihan ke depan itu apa gitu. Ya sudah, saya kontak dengan Pak Ahmurta, kemudian ikut. Jadi mengalir saja. Tapi dari keberangkatan saya yang tujuannya untuk melakukan pemulihan yang sifatnya tubuh material, tapi di sini saya tiba-tiba menemukan satu perspektif yang lain, yaitu sesuatu yang selama ini mungkin
the missing link di dalam perkembangan hidup saya dan juga dalam pendidikan saya adalah bahwa di sini ternyata bukannya sekedar meditasi biasa, hanya sekedar kesehatan atau apa, tapi ada sesuatu yang sangat mendalam, yaitu tentang bagaimana pelajaran tentang hidup, bagaimana good life itu. Dan selama ini kita tahu kelemahan pendidikan di Indonesia itu, kita selalu diajar pada anak, kamu harus punya dasar-dasar penguasaan matematika yang baik, dasar-dasar penguasaan ekonomi yang baik, dasar-dasar fisika yang baik. Tapi tidak pernah diajarkan dasar-dasar menjadi manusia baik. Seluruh kekacauan negara itu dimulai ketika pendidikan kita mengajarkan bagaimana orang pintar matematika, ibu-ibu bisa ikut les kumon itu. Tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana good life itu. Nah kemarin, setelah lama saya itu tidak pernah meneteskan air mata ketika Pak bercerita tentang 7 keajaiban cinta adik pada kakak. Tiba-tiba kalau istilah Jawa itu merebus sendiri saya. Tiba-tiba berlinang air mata saya. Ada sesuatu yang menyentuh yang selama ini menurut saya ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran filsafat kehilangan dimensi sesuatu yang sangat mendalam, yaitu bagaimana tadi pelukan, bagaimana sentuhan, bagaimana bekerja dalam emosi terdalam, mengait apa yang disebutkan nos itu terdalam dari batin kita ketika ditarik oleh naratif yang lebih menyentuh. Itu tiba-tiba kita seperti membuka satu kotak yang selama ini terpendam, yang itu tadi numpuk di bawah, ya, tidak ada pelepasan, kadang-kadang mungkin jadi stres, tapi tiba-tiba saya menemukan linangan air mata, dan linangan air mata itu satu obat yang sangat luar biasa. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi saya pikir ini yang hilang dalam dimensi pendidikan selama ini, yaitu dimensi bagaimana good life itu. Nah yang kedua, saya mungkin di dalam lebih dari 1 dekade lah, lagi-lagi Gerak Semesta itu mengajak saya dari satu komunitas lain, lintas iman, lintas agama. Dan di situ saya melihat di setiap agama selalu ada orang baik-baik, di setiap etnis ada orang baik-baik, tentu ada orang tidak baik-baik. Sama-sama mencintai Indonesia. Cuma masing-masing itu punya kegelisahannya masing-masing. Ada yang gelisah karena mungkin diskriminasi rasial, ada yang gelisah karena diskriminasi keagamaan, ada yang gelisah karena faktor kesenjangan ekonomi. Mereka semua mencintai Indonesia, tapi sama-sama tidak memiliki rumah bahagia. Tidak menemukan tempat di mana masa depan itu bisa membangun rumah bahagia bersama. Lalu saya mulai berpikir sejak tahun 2011, kalau orang-orang dengan lintas agama, lintas komunitas ini harus punya mimpi bersama. Mimpi semua komunitas itu apa? Sebenarnya mimpi semua ini kan semuanya ini the pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan. Gitu. Nah, jadi saya tiba-tiba teringat juga ketika para pendiri bangsa itu bertemu di Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, dan dalam arti kita diberkati ya, karena para pembentuk konstitusi kita itu kan sudah lintas agama, lintas etnis, lintas gender juga. Ketika mereka saling bertanya, what do we want? Kita membentuk negara ini mau apa gitu. Sehingga orang dari Aceh sampai ke Maluku dengan bentangan kepulauan yang begitu luas mau menyatukan diri dalam negara Indonesia gitu. Nah, Bung Hatta, entah dia dapat ilham dari mana, entah dari Bali Usadu atau apa, dia bilang begini, aku ingin membentuk negara di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya itu. Gitu. Dan kata bahagia itu kemudian kan merembes di dalam banyak dokumen tata negara kita. Ya misalnya di dalam lagu Indonesia Raya versi lengkap 3 stansa, yang sering kita nyanyikan kan stansa pertama. Tapi kalau kita masuk ke stansa kedua, marilah kita mendoa, apa doanya? Indonesia bahagia gitu. Kemudian di alinea kedua pembukaan dasar 15 juga dikatakan mimpi kita, visi kita bernegara itu apa? Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Maka saya bilang, kalau semua mimpi komunitas yang sama mencintai dan gelisah, harus temukan sebenarnya landasannya apa. Landasan di mana semua orang itu bisa bahagia. Sebenarnya itu pasti Pancasila. Pasti Pancasila. Masalahnya Pancasila ini kan sudah belepotan gitu, ibarat mutiara yang karena pengalaman politik, sejarah, manipulasi jadi belepotan. Jadi kita harus membersihkan debu-debu dan kotorannya sehingga kecemerlangannya itu keluar. Maka mulai tahun 2008 saya memfokuskan diri menulis buku tentang Pancasila. Dan kemarin pada tanggal 29 itu adalah edisi kelima, judulnya Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia. Nanti teman-teman bisa browsing itu. Tapi intinya begini, Pancasila itu saya sebut sebagai the philosophy of happiness. Pancasila itu adalah filsafat kebahagiaan. Kalau kita sebagai satu hidup bersama itu bahagia, pertama kan kita harus mengembangkan relasi kasih dengan yang transenden, dengan yang ilahi. Kalau kita ingin bahagia bersama, kita harus mengembangkan relasi kasih dengan sesama manusia. Semua orang kalau dicubit pasti sakit. Semua orang apapun warna kulitnya, tulangnya sama putih, darahnya sama merah. Jadi kalau kamu dilukai tidak suka, maka jangan melukai yang lain. Kalau kita ingin bahagia juga kita harus membangun bagaimana jejaring persatuan dalam keragaman Indonesia. Indonesia itu punya 718 bahasa, lebih dari sekitar 300 atau sampai 500 etnik group, macam-macam. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dalam keragaman, peaceful coexistence. Kalau kita ingin bahagia, kita juga harus bisa mengambil keputusan dengan menang-menangan jumlah, menang-menangan otot, menang-menangan uang, tapi musyawarah, saling berbagi. Dan kelima, kalau kita ingin bahagia, kita harus berbagi, share prosperity, berbagi kesejahteraan itu bersama. Jangan yang satu untung, yang lain buntung. Saya mengerti ajaran filsafatnya, dan ini yang selama 10 tahun saya dari satu forum ke forum lain saya ajarkan bagaimana Pancasila sebagai filsafat kebahagiaan itu. Tapi di sini tiba-tiba kalau muncul pertanyaan, oke, kamu sudah tahu Pancasila ini filsafat kebahagiaan. Tapi cara mencapai kebahagiaannya itu bagaimana caranya? Selama ini saya tidak pernah bisa menjelaskan secara simpel bagaimana cara kita mengejar kebahagiaan. Bagaimana seluruh mimpi-mimpi Pancasila itu bisa dicapai. Sehingga buktinya kan triliunan rupiah sudah dideploy oleh negara dengan produk penataran, pelajaran PMP. Iya, korupsi tetap merajalela, pertengkaran tetap terjadi, kegelisahan di mana-mana. Berarti tidak ada efektivitas untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam jiwa-jiwa bangsa ini. Nah, saya tiba-tiba begitu masuk di sini ya, penuh dengan konten-konten tentang happiness, harmonis. Jadi saya tiba-tiba teringat oleh ada seorang yang begini, there is no way to happiness. Happiness is the way itself. Jadi tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan kalau jalan menuju itu, menuju harapan itu tidak dilalui dengan jalan kebahagiaan. Nah, jalan kebahagiaan itu bagaimana? Yaitu dengan bagaimana kita membentuk satu daya spiritual, energi-energi positif yang menggerakkan energi positif. Dan saya tiba-tiba kemarin bicara sama Pak Rahmat, sebenarnya kalau sekarang banyak anak-anak tawuran macam-macam, pertengkaran etnik dan lain-lain, itu sumber utamanya karena kita kembangkan itu adalah energi negatif. Kita kurang mengembangkan energi positif. Kalau kita ingin mengembangkan energi positif, kata kuncinya adalah meditasi, mindfulness. Itu adalah jalan yang paling efektif untuk ngasih semacam chip di dalam diri kita supaya kita itu punya semacam gitu ya, semacam benih. Kalau itu ditanam akan tumbuh positif. Jadi selama gerakan-gerakan pembudayaan Pancasila itu belum menanamkan energi positif, seluruh dana, seluruh upaya itu kelihatannya tidak akan berhasil secara optimal. Oleh karena itu saya betul-betul merasa mungkin saya itu ditarik semesta untuk ikut di sini. Dan saya sekarang tidak peduli apakah setelah ini saya sehat atau tidak. Tapi yang penting mutiara yang dikembangkan di sini penting untuk menjadi model untuk disebarluaskan
lebih banyak orang ikut aktivitas seperti ini, lebih positif untuk kebahagiaan hidup kita bersama di masa yang akan datang. Terima kasih.